Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shanifah Rohadatul Aisy dari kelas Tadris Kimia 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal, tugas dari dasar-dasar metodologi penelitian dengan tema evaluasi pembelajaran. Kita langsung simak aja ya videonya. Oke, langsung saja kita lanjut untuk pembahasan analisis jurnal. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Nama jurnal, Journal of Innovative Science Education JC6 nomor 1 tahun 2017. Judul jurnal, pengembangan bahan ajar kimia berbasis pendekatan investigasi untuk meningkatkan kompetensi siswa pada materi koloid. Penulis yaitu Vika Atina Rizkiana, Antonius Triwidodo, dan Kasmadi Imam Supardi. Halaman jurnal terletak pada halaman 76 sampai 83. Penerbit dari Prodi Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Selanjutnya, langsung ke latar belakang masalah. Menurut penulis, bahan ajar yang ada saat ini kurang memperhatikan aspek soft skill. Bahan ajar lebih banyak mengarahkan siswa untuk menguasai materi dan kurang dapat menghubungkan wawasan lingkungan dengan materi pembelajaran kimia. Sehingga siswa memiliki nilai kognitif yang cukup tinggi, namun kurang mampu menerapkan apa yang ia pelajari untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga yang ia pelajari atau ilmu yang ia dapatkan mudah untuk dilupakan. Oleh sebab itu, dengan pengembangan bahan ajar model kooperatif tipe group investigation atau pendekatan investigasi dapat mempengaruhi hasil belajar dan pemahaman siswa dalam pembelajaran kimia materi koloid. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Permasalahan yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan bahan ajar berbasis pendekatan investigasi pada pembelajaran materi koloid efektif dalam meningkatkan pencapaian kompetensi siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Semarang tahun pelajaran 2013-2014. Dan tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kompetensi siswa pada segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu teori. Teori-teori yang dipakai dalam jurnal ini, yang pertama pembelajaran, yaitu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai informasi yang ia miliki dengan informasi yang sedang ia pelajari. Menurut DAR 2011, pembelajaran yang mengakomodasi hal tersebut membuat konsep-konsep yang dipelajari tersimpan di dalam long-term memory atau memori jangka panjang yang pasti itu tidak mudah dilupakan oleh seseorang sebagai pengetahuan konseptual atau deklaratif. Yang kedua yaitu teori bahan ajar, merupakan salah satu komponen yang memegang peran terpenting dalam pembelajaran. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam transformasi ilmu melalui bahan ajar adalah sejauh mana si materi dalam bahan ajar tersebut dapat ditangkap, dimengerti, dan dipahami oleh siswa. Teori yang ketiga yaitu menurut Ulfa 2014, pembelajaran dengan group investigation memberikan pengaruh dan tingkat efektivitas yang tinggi terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa. Pendapat itu juga didukung oleh penelitian Budi dan Tri 2013 yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran group investigation berpengaruh terhadap prestasi minat dan prestasi belajar siswa pada materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, oleh sebab itu peneliti bermaksud untuk mengembangkan bahan ajar dalam materi koloid yang materi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan investigasi agar lebih mudah dipahami siswa dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain R&D atau Research and Development atau penelitian pengembangan yang menggunakan rancangan one group pre-test post-test design. Model pengembangan ini menggunakan penyederhanaan model 4D menjadi 3 tahap,
yaitu pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Variabel yang digunakan, yang pertama variabel bebas, berupa pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis pendekatan investigasi, variabel terikat berupa hasil belajar siswa, dan variabel kontrol berupa bentuk perlakuan yang sama untuk kelas 11 MIA 1 dan MIA 2. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis penelitian berupa pengembangan bahan ajar materi koloid berbasis pendekatan investigasi mampu meningkatkan hasil belajar dan efektif untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Semarang. Pada metode kali ini menggunakan dua uji coba, yaitu skala kecil yang dilakukan pada kelas 11 MIA 1 dan uji coba skala besar yang dilakukan pada kelas 11 MIA 2. Uji coba skala kecil menghasilkan informasi keterlaksanaan bahan ajar jika diaplikasikan pada proses pembelajaran skala besar, dan uji coba skala besar mendapatkan data efektivitas bahan ajar. Next, yaitu metode pengambilan data. Subjek penelitian dari jurnal ini yaitu semua siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Semarang tahun ajaran 2013-2014. Pengambilan data didapat dari mengisi lembar observasi, mengadakan post-test dan pre-test, dan mengisi angket. Untuk hasil analisis data terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama validasi instrumen penelitian, keefektifan bahan ajar, dan respon siswa terhadap bahan ajar. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu validasi instrumen penelitian. Pada tahap ini nilai kevalidan itu berada pada kisaran 0,75 sampai 1. Validasi ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu mengisi lembar observasi setiap pertemuan selama penelitian, dan dihasilkan beberapa nilai dalam penelitian, yaitu bahan ajar penilaian materi sebesar 0,80, penilaian keterbacaan 0,81, silabus 0,81, RPP 0,77, kognitif 77, angket 0,79, afektif 0,83, dan psikomotorik 0,83. Nah, pada data itu dapat disimpulkan bahwa semua hasilnya valid karena nilainya di atas 75 sampai 1. Selanjutnya yaitu keefektifan bahan ajar berbasis pendekatan investigasi. Ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu post-test dan pre-test. Pada kompetensi kognitif didapatkan nilai rata-rata pre-test 49,12 dan post-test 486,53. Pada afektif yang meliputi disiplin, rasa ingin tahu, tanggung jawab, jujur, kerja keras, toleransi, komunikatif, kreatif, mandiri, dan gemar membaca, mendapatkan nilai rata-rata awal sebelum memakai bahan ajar investigasi 2,67 dan rata-rata akhir setelah memakai bahan ajar berbasis pendekatan investigasi sebesar 3,05. Pada psikomotorik siswa juga mengalami kenaikan, yaitu awalnya 2,77 naik menjadi 3,30. Nah, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar ini sangat efektif digunakan untuk pembelajaran koloid. Selanjutnya yaitu hasil respon siswa terhadap bahan ajar. Ini menggunakan angket yang dibagikan kepada siswa, dan siswa diminta untuk menulis responnya terhadap bahan ajar berbasis pendekatan investigasi, dan diperoleh data kurang baik 3%, baik 50%, sangat baik 47%, dengan skor rata-rata 64,88 dari skor total 80. Dan dapat disimpulkan bahwa semua siswa dapat menerima bahan ajar berbasis pendekatan investigasi ini.
Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini, penggunaan bahan ajar berbasis pendekatan investigasi pada pembelajaran materi koloid efektif dalam meningkatkan pencapaian kompetensi siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Semarang tahun pelajaran 2013-2014. Thank you for watching. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.